Orang kalau damai dengan Tuhan Allah itu dia rajin-rajin berdoa, dia rajin-rajin baca Alkitab. Saya lihat ada beberapa ibu ini, kalau baca Alkitab itu cepat mengantuk. Dong buka, mari kita siap hati kita mau baca Alkitab sebelum kita tidur malam. Bilangan pasal 21 ayat keempat. Baca Alkitab langsung mengantuk. Tapi kalau dia nonton Ikatan Cinta, drama Korea, Suara Hati Istri, wih itu dia pemata bagian kedua tidak belum. Bapak Ibu Saudara-saudara seluruh, tema kita hari ini adalah mengarahkan pandangan pada sumber keselamatan. Mengarahkan pandangan pada sumber keselamatan. Pandangan, memandang. Pandangan itu apa ya? Memandang itu apa? Atau dengan pertanyaan lain, apakah saudara pernah memandang? Pasti kita sepakat kalau saya bilang memandang itu artinya melihat. Sepakat kok? Pernahkah saudara melihat sesuatu? Pasti saudara bilang pernah. Yang sekarang saja saudara lihat saya kok. Saudara lihat bahwa kita bisa sama-sama melihat. Tetapi memandang, melihat itu tidak semuanya dalam perspektif yang sama. Contoh, ada orang yang dia memandang dengan kosong. Saat kita lihat dia ada dengar firman begini tapi gelap. Ada yang memandang dengan asumsi. Ada orang lihat saya sekarang dia bilang, kenapa itu orang punya kepala botak? Coba kalau dia mengasumsikan sesuatu. Ada yang memandang dengan macam-macam. Itu memandang. Tetapi pengertian lain dari memandang adalah memberi pernyataan, memberi tanggapan. Coba kasih tahu saudara pencerapan. Menurut saya Pak, laut itu manis. Terus kita kasih salah, dia bilang tidak, kan itu saya punya carapan. Saya mengantar kita di situ dulu untuk memahami tentang nanti sebentar waktu kita bicara tentang mengarahkan pandangan kita melihat kepada Allah dan memberi pernyataan tentang apa yang kita pandang sebagai sumber keselamatan. Kenapa hal ini serius saudara-saudara? Karena pembacaan kita hari ini menolong kita untuk melihat sesuatu dari segi cara pandang orang terhadap satu hal tertentu, paling tidak untuk Islam. Dua pembacaan ini sesungguhnya mengarahkan kembali kita kepada sesuatu di masa lampau dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Rupa-rupanya orang-orang Israel itu sudah tidak suka lagi dalam perjalanan itu, terlalu lama, terlalu berputar-putar, dan mereka mengeluh. Bagi sejumlah orang Israel lebih baik pulang kembali ke Mesir, ada daging di dalam kuali untuk kita makan, itu lebih baik daripada kita jalan-jalan di sini. Mungkinkah Tuhan menyuruh Musa hanya untuk mau bikin susah orang Israel di sini? Ini cara pandang mereka. Mereka marah karena mereka tidak dapat lihat Tuhan, maka mereka marah-marah Musa dan Harun. Itu cara terbaik untuk dalam tanda petik mengganggu Tuhan sedikit. Macam kayak kita begini toh, kalau dulu kita masih kecil-kecil atau kita punya anak dong, ada yang masih kecil. Kalau yang satu minta izin atau minta sesuatu di bapak mama, kok bapak mama tidak kasih, tapi kasih di anak yang lain, maka untuk mengganggu perhatian dari bapak mama dia sengaja korek di adik. Jadi dia sengaja mengganggu di situ supaya menarik perhatian. Saudara-saudara, hati-hati dan begitu, karena kadang-kadang memang orang tidak tahu dia mau protes apa, mau protes Tuhan tidak bisa, dia cari-cari masalah di sekitar dia supaya dia biar.
Lalu oleh karena hal itu Tuhan mengirimkan ular-ular tedung memagut mereka dan banyak dari mereka mati. Ini ular beracun ini. Mereka tahu bahwa ini sebuah masalah besar dan sekarang mereka bertobat, minta pengasihan daripada Tuhan. Tuhan tolong kami, kan tidak bisa. Memang rata-rata manusia bikin begitu. Kalau ada masalah itu dia ingat Tuhan itu tidak ada dua. Tidak ada. Saya biasa pakai contoh. Ada yang dia kalau minum sopi itu, wih. Di sini ada yang begitu. Ada atau tidak? Siapa pun suami itu minum sopi terus dia periksa kesehatan. Waktu foto ronsen itu ternyata di hati sebelah itu tidak ada, separuh hati telah pergi. Itu dia ingat Tuhan, itu dia berdoa, aduh Tuhan. Saya mau tanya, waktu dia berdoa begitu Tuhan kasih ampun atau tidak? Tuhan kasih ampun atau tidak? Kasih atau tidak? Kasih ampun. Waktu Tuhan kasih ampun, itu separuh hati yang tadi pergi itu datang kembali. Datang atau tidak? Dia pi mana? Oh dia pi terus. Nah, kira-kira begitu. Atau saya bilang begini, saya khotbah tentang buah roh. Salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Terdiri dari dua kata, yaitu lemah dan. Saya bilang banyak kami suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya kalau dia lemah baru dia mengerti kelembutan. Jadi kalau dia sakit berat semua mati itu tiba-tiba dia punya lembut, tidak ada dua. Dia panggil beku istri baru dia bilang, Mama, Tuhan Yesus, Tuhan sayang Mama. Itu kalau dia ada lemah. Tapi dia ada kuat-kuat, kok dia mabuk. Istri dan papa coba berhenti, sudah ingat umur, tolong ingat kita. Dia kok paling mati. Jadi lemah itu buat orang tiba-tiba ingat Tuhan. Iya, bapak sumati sebaik tapi kasihan mama tuh ada anak-anak. Kasihan atau tidak? Nanti kalau petugas koperasi datang, di Lanut sini dikenal petugas koperasi, kenal? Harian atau mingguan? Ya kira-kira begitu. Jadi ingat Tuhan. Lalu jalan yang Tuhan pakai adalah Tuhan bilang kepada Musa, Musa, buat satu ular, buat ular tembaga, taruh dia di satu tiang, taruh di tengah-tengah perkemahan. Nanti siapa yang kena pagut ular, dia memandang kepada ular yang kobul dan dia. Musa melakukan itu dan banyak orang kan takut mati ini tuh. Dia memandang kepada ular itu dan sembuhlah mereka. Yang menarik adalah kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya dari itu adalah kemudian orang berkisah bahwa memang untung baik ada itu ular. Makanya sembuh. Mulai bergeser pandangan mereka terhadap Tuhan yang memberi kesembuhan kepada apa yang mereka lihat, yaitu patung ular. Nah, ini patung ular ini ular buatan ini yang kemudian dihancurkan di zaman Hizkia. Kalau kita baca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4. Ini ular buatan. Kalau orang mulai cerita bilang, "Wih, itu ular." Pokoknya kita sakit sedikit. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, karena itu maka cara pandang itu menjadi sesuatu yang penting, yang harus dibangun di atas sebuah ungkapan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada apa yang Tuhan Allah kerjakan. Karena itu cara pandang ini haruslah sebuah cara pandang dengan iman, sebuah ungkapan percaya dengan segenap hati kepada Allah. Juga tentang keselamatan manusia, orang-orang harus memandang dan mengungkapkan secara iman bahwa Allah mengerjakan keselamatan itu.
Dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi saya butuh menekankan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Dia bukan manusia yang menjadi Tuhan. Allah yang menjadi manusia berbeda dengan manusia yang kita jadikan dia Tuhan. Ini mesti cara pandang yang benar. Allah yang menjadi manusia dan manusia yang kita buat dia jadi Tuhan. Dua hal yang beda. Kalau itu sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus supaya orang diselamatkan, dalam iman orang percaya terhadap hal ini, maka manusia beroleh kehidupan kekal. Manusia beroleh kehidupan kekal. Kehidupan selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di surga. Saya suka tanya orang begini, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Boleh jawab, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Mana? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia? Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Yang mau pergi ke surga sekarang boleh angkat tangan. Yang satu mau angkat make dia kayak begini, kayak agak ragu-ragu sedikit. Saya tanya ibu mau pergi ke surga sekarang, dia bilang aduh anak dong masih kecil, belum lagi tembak model begitu. Oke, kadang-kadang yang jawab pendeta kita belum pergi karena belum waktu Tuhan. Lalu kekekalan mana yang tadi disebutkan? Oke, ada kehidupan kekal di surga, tetapi kekekalan itu juga sekaligus adalah sesuatu yang harus dibuktikan sebagai orang yang tadi menyatakan percaya kepada Allah yang menyatakan keselamatan di dalam Kristus. Dia membuktikan itu dengan sebuah kata yang dilakukan, yaitu perdamaian. Jadi orang yang mengaku selamat karena diselamatkan oleh Yesus Kristus, dia mesti berdamai dengan diri. Banyak orang Kristen ini merasa sudah selamat, tapi tidak berdamai dengan dirinya, tidak berdamai dengan diri. Kita ini kayak apa kok? Ini ada orang yang apa ya? Kalau kita ikuti semua khotbah kecantikan, semua iklan kecantikan kulit di televisi, itu semua itu mengarahkan kita untuk ambil keputusan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit hitam lihat kulit putih berdiri di muka itu dia kayak macam gelisah, bagaimana dia kayak. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai okir juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih baik, tapi itu di muka, seleher di bawah gelap, saudara tambah gelis. Berdamailah dengan kita sendiri, toh. Iya toh. Berdamailah. Di sini ada orang timur kok. Tidak usah angkat tangan, karena kita muka sama semua. Ada orang Rote, Sabu, Sumba, Jawa. Nah, masing-masing itu Tuhan suatu. Tuhan suatu. Dulu Tuhan cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, lu mau timur kok Eropa? Tugas kita adalah berdamai dengan kita pun keadaan. Jangan sampai kita tanya, lu timur toh? Iya bapak, tapi bilang nenek dong. Nenek kenapa? Timur ya timur, berdamailah dengan kita pun diri. Amin kok. Nanti kalau sudah damai dengan kita pun diri, ada panggilan kedua, berdamailah juga dengan orang lain. Karena keselamatan betul sudah apa toh? Cara pandang yang benar terhadap keselamatan membuat orang berdamai dengan dirinya, kemudian dia berdamai dengan orang lain. Saya mau tanya dulu, di sini nih ada orang yang tukang bakar lagi kok dengan kita belum bilang dengan siapa langsung bilang lagi. Ada kok tidak? Sesama majelis ada yang tukang bakar lagi. 'Cause 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 '
Dan tetangga ada yang biasa bakalai, ipar-ipar, kakak adik, bapak mantu. Kalau sudah pakai selamatan dari Tuhan, bukti dari berdamai itu satu, kau berdamai dengan kita pun diri, berdamai juga dengan orang lain. Dan suka cari masalah dengan orang lain. Oh, amin. Siapa yang ada pemarah dia ipar-ipar dan pulang kalau amin dia kau tandang itu. Ipar bilang ini hari terakhir kok. Saudara lihat kalau orang hidup tidak berdamai. Coba saya mau tanya, ada orang yang saudara tidak suka kok tidak? Ada kok? Dia ada ikut gereja sekarang. Coba lihat dia, coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Ada orang yang kita tidak damai dan dia itu lihat dia pemuka saya kita kita biar lapar sekali mau makan. Terus kita pergi di situ, lihat ini makanan enak-enak, basa-basi kita bilang begini. Ini makanan macam ku enak, lain lihat dia warna, tahu siapa yang masak kok? Terus dia bilang itu tante yang lu suka itu. Itu langsung nafsu makan hilang. Jadi kalau kita tidak hidup damai dengan orang lain, kita hidup ini tidak aman. Saya lihat ada dua orang pemarah, satu jalan dari sana datang, satu dari Filipi. Kan dari satu mobil satu saya bilang, iya nanti. Terganggu Bapak kalau kita tidak berdamai. Terganggu. Amin kok. Di sini ada yang tukang pemarah. Laki-laki kok perempuan? Laki-laki. Dia ada di sekarang. Coba tunjuk. Jadi masalah. Panggilan ketiga, berdamailah dengan Allah. Sudah diri dan sesama, berdamai juga dengan Tuhan Allah. Masa kita selamat, keselamatan yang Tuhan berikan itu pendamaian dengan Allah. Dosa telah membuat kita tidak berdamai dengan Allah, kita terputus jauh, dan sekarang berdamai dengan Tuhan Allah. Dan orang kalau damai dengan Tuhan Allah itu dia rajin-rajin berdoa, dia rajin-rajin baca Alkitab. Saya lihat ada beberapa ibu ini, dong kalau baca Alkitab itu cepat mengantuk. Dong buka, mari kita siap hati kita mau baca Alkitab sebelum kita tidur malam. Bilangan pasal 21 ayat 4. Baca Alkitab langsung mengantuk. Tapi kalau dia nonton Ikatan Cinta, drama Korea, Suara Hati Istri, wih itu dia pemata bagian tidak. Di sini ada yang begitu. Dia paham apa? Berdamai sedikit dengan Tuhan Allah, berdamai sedikit. Baca kitab suci, berdoa tiap hari. Saya ada satu waktu saya khotbah di Agape, saya kasih tahu begini. Orang itu kadang-kadang biar dia nonton dia tidak pernah mengantuk. Tapi kalau ikut khotbah atau baca firman pasti dia mengantuk. Jadi di sini ada orang yang tidak bisa tidur malam kok, ada kok. Ada. Suruh dia pergi gereja. Itu pas sampai kalau pendeta bilang, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dia langsung, kita kira dia ada merenungkan firman Tuhan, dia ada jauh Bapak, jauh. Rajin-rajinlah pergi gereja. Amin kok. Gereja itu nyaman. Yang akhirnya separuh langsung kira-kira. Keempat, panggilan kita juga adalah panggilan untuk berdamai dengan segenap ciptaan. Berdamai. Allah kasih kita di tengah-tengah dunia. Kadang-kadang manusia sudah bikin rusakin dunia, baik bikin barbar. Saya khotbah di bulan ekologi, saya bilang begini. Manusia kalau tanpa alam semesta mati, tapi alam semesta tanpa manusia dia biasa-biasa saja. Jadi manusia membutuhkan ini alam semesta.
Saya kasih contoh. Kuda lari, manusia bisa penonton. Betul-betul. Wih, kuda wih. Tapi kapan manusia lari? Apa? Oh, kapan manusia lari, kuda bilang? Kuda tidak butuh kita. Kita yang butuh. Saudara, berapa tahun lalu ada ikan paus terdampar di Nunggila. Tahu juga di Batu Kepala situ toh. Itu manusia pergi kok. Halo guys, ada ikan. Pertanyaannya, kapan manusia mati? Ikan domba ku ajak bilang, mari Pak Menobe ada mati kita. Jadi berdamailah dengan alam semesta. Amin kok. Baik, saudara. Lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Memandang kepada tunggu saya baca kemudian sama. Mengarahkan pandangan pada sumber keselamatan. Saya ajak kita merenungkan satu dua hal. Pandangan kita mesti benar. Satu, keselamatan yang dimaksudkan itu adalah keselamatan kekal, kehidupan di sorga bersama-sama dengan Allah. Tetapi juga keselamatan di bumi di mana kita tinggal, karena kita belum pergi ke sorga yang kekal. Tanda-tanda kerajaan sorga harus sudah kita alami di sini di dunia. Harus. Itu keselamatan. Kita tumbuh dan besar dalam lagu ini, saya bicara dan kita perlu mengkritisi. Ada lagu sekolah minggu dulu yang bilang begini. Biar ku miskin ilmu uang. Tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Coba kita semua menyanyi 3, 4. Biar ku miskin ilmu uang, ku tak punya, tapi ku punya Yesus senang. Yakin kalau miskin senang? Yakin kalau miskin senang? Tuhan Allah kita kaya atau miskin? Nah, kenapa dia anak dia miskin? Hanya satu kata. Nah, saudara yang ngomong pemalas. Kalau su pemalas tambah parakus. Di dunia mesti atur. Tuhan Allah kita pintar atau bodoh? Nah, kenapa dipu anak dombo? Bodoh dan tidak tahu itu sama kok beda? Bodoh dan tidak tahu sama kok beda? Beda. Beda nah. Revo. Tidak tahu ialah karena memang tidak pernah dikasih tahu. Jadi kalau dia buat salah tidak usah marah, kalau memang tidak pernah kasih tahu. Tapi bodoh ialah kas angkas. Jemaat. Jemaat di sini 5. Jemaat. Kepintaran itu terbatas, jadi kita bisa mengejarnya. Kepintaran itu terbatas, jadi kita bisa mengejar. Ini kalau kita pergi rumah sakit, kalau kita kasih tahu dokter, saya kayak sakit karena dokter periksa, aduh pendeta ini THT. Jadi pendeta periksa. Kita bilang periksa, aduh pendeta ini telinga. Jadi di situ. Kita sampai sana, pendeta ini bagian telinga kiri. Jadi di situ. Sampai di sana dong periksa bilang, pendeta ini genderang telinga. Jadi di situ. Kepintaran itu mengerucut pada satu hal, terbatas dan bisa dikejar. Tapi bodoh itu tidak terbatas. Bodoh itu meleleh. Makanya di Kupang ini
Kalau orang terlalu bodoh, orang dasar, bodoh nggak ukur-ukur. Bagi-bagi ke sekolah. Sumbernya di mana? Sumber di mana? Karena orang tidak mau belajar. Salah satu program strategis gereja itu adalah pengembangan kapasitas pelayan, pendeta, penatua, diaken, pengajar. Contoh lebih spesifik, misalnya pelatihan khotbah, berlatih homiletika. Jadi semua majelis harus hadir tanggal 30 Februari untuk ikut pelatihan. Oh, tidak ada 30 Februari, kan ini contoh. Ikut pelatihan khotbah, separuh ikut, separuh nanti bilang mau pelatihan apa? Begini 4 periode. Kalau semula dia makan puji begini itu, aduh. Dan begitu, itu sebagai itu kita tidak memandang di Tuhan lain. Tuhan kasih kita kesempatan, ada orang-orang untuk membantu kita ini, karena kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Ini kita di dunia. Di dunia ini kita tidak terlepas dari orang lain. Karena itu selamat di surga oke, tapi mari di dunia pun betul selamat. Dengan itu memperlengkapi diri, ada bantuan. Saudara-saudara tahu, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tahu? Saudara ada nama atau tidak? Itu nama untuk siapa tuh? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa di antara kita yang pas mau makan dia bilang, "Andi, makan." Kan tidak. Nama itu supaya orang lain yang panggil kita toh. Kita makan kok tidak? Nah, makan itu untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Pak, bagaimana kita makan untuk orang lain? Istri kalau sakit, suami bilang begini, "Mama makan." Mantu bilang, "Mama makan." Mulut pasti. "Mama makan." Kalau kita ngomong-ngomong kalau tidak bisa, kita bilang, "Mama makan teh, anak-anak dong masih kecil." Itu dia langsung tambah langsung. Mau itu anak ada mama baru. Kita makan itu. Kita pakai pakaian kok tidak? Kita ini pakai pakaian kok tidak? Coba kasih tahu saya, kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa tuh? Untuk diri dan untuk diri itu supaya jangan kepanasan, jangan kedinginan. Tapi untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau kita sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa tuh. Karena kita sendiri kita bisa. Karena kita sendiri. Tapi karena ada orang lain makanya kita pakai supaya orang jangan ketemu kita terus hiu. Jadi hidup itu jangan untuk diri sendiri. Kerjakanlah keselamatan di dunia ini bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Tadi paduan suara agape menyanyi itu kan ada sopran, apalagi itu kan nilai dari persekutuan. Alto tidak boleh menyanyi lain sendiri, bass sendiri, semua kan harus sama-sama. Dia punya akor itu mesti masuk baik. Bayangkan kalau kita menyanyi "Hai dunia gembiralah", tiba-tiba yang sopran "Hai dunia", kan bikin kacau itu paduan suara. Begitu toh. Jadi dalam sebuah kebersamaan untuk kita mengerjakan keselamatan bersama-sama di dunia. Jadi Tuhan sudah tebus kita toh untuk mengerjakan yang di dunia, kita mesti bersama-sama. Semua orang menjadi penting. Tidak boleh ada yang bikin diri inti. Nah, saya paling tidak suka kalau satu bilang itu jemaat itu kalau saya tidak ada mati. Itu kita tidak bersandar lain pada Tuhan, kita sudah bersandar di manusia. Amin kok? Amin, tapi khotbah belum amin. Kedua, pandangan kepada Allah seringkali menjadi terhalang. Oleh karena manusia pindah fokus.
Tidak lagi terfokus kepada Tuhan Allah, tetapi terfokus kepada barang dan orang. Nah, kita ini mau memandang pada Tuhan Allah, tapi seringkali menjadi bergeser. Karena manusia tidak lagi fokus. Dia fokus pada barang, dia fokus pada orang. Contoh, ada orang yang kadang-kadang ketemu saya, pendeta, doa amin air, populer bekas minum angin. Tidak salah tuh kalau doa buat air, untuk air, toh tidak salah toh. Yang menjadi soal ketika orang geser kepercayaannya tidak kepada Tuhan tetapi kepada air doa. Kita tidak fokus lagi pada itu. Ada yang fokus di minyak doa. Mau karena kita mau ambil itu minyak kau goreng ikan, jangan-jangan dia itu minyak juga. Jangan begitu. Fokus Alkitab. Kadang-kadang orang supin tapi Alkitab. Orang sakit dong bukan kas makan bubur, kuah ayam. Ambil Alkitab taruh di bantal. Supaya apa? Supaya apa? Kita mulai punya fokus yang salah. Ada yang terbawa lagi, masih ada ini banyak. Orang mati dong, angka ambil Alkitab satu kau taruh di dalam peti. Kau yang hidup saja tidak pernah baca ini. Mati baru mau suruh dia baca. Di sini ada yang begitu, ada yang kita geser fokus kepada alat, kita geser lebih fokus pada dia, pada benda. Nah ini kau sudah salah ini. Kau saudara, orang juga gitu. Dong kalau suka ame pendeta satu, pendeta, dong sinode kasih tahu, pendeta, jangan kasih pindah dulu kita pun pendeta. Kenapa? Kita masih membangun. Oh, dia kepala tukang. Itu kalau nggak ada suka. Kalau tidak suka lagi dong pidong kasih dia. Sinode, ambil kena. Fokus kita pada orang, tidak pada Tuhan. Dan pandangan yang fokus tadi kepada Tuhan menjadi tergeser karena manusia, karena barang. Bukan tidak boleh. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Tuhan Allah pakai media. Ada ular tembaga yang dibuat oleh Musa, tetapi ular itu mengarahkan pandangan mereka kepada Allah, bukan kepada itu ular, apalagi kepada barang buatan manusia. Sebagai pendeta ini kita jalan-jalan dengan pendeta singgah di rumah sakit. Kenapa? Suami ada sakit, istri ada sakit, ini ada sakit. Pendeta sampai dan bilang, semua diam, pendeta sudah kita doa. Pendeta habis doa langsung dia bilang begini, pendeta ini obat. Nah kalau itu obat sudah begini, kita berdoa supaya Pak, biar orang semuntah darah dia tinggal. Lalu kita doa untuk apa lagi? Mulut kita bicara kepada Tuhan, pengakuan kita tidak kepada Tuhan. Ada orang yang lebih parah lagi dari itu, lebih parah. Tiap hari berdoa, tiap hari sebut nama Yesus sedikit-sedikit dan darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong. Tapi kalau dia sakit sedikit, pasti orang yang suami, pasti. Dia Pak sakit sedikit dia bilang, Bapak, ini pasti nenek bisa. Kenapa? Bapak jadi itu nenek begitu. Hai. Orang suami itu dia juga. Kita ada susah sengsara ini dia mau. Kalau dia mau suami, dia suami ame itu pasangan calon presiden nomor urut 4. Iya toh. Kok kita ini kok masa percaya Tuhan ada masalah sedikit pasti orang lain bikin, pasti orang lain. Orang tidak urus kerja, kok dulu hanya lihat kita.
Jangan fokus pada manusia. Jangan fokus, jangan. Jangan fokus pada barang. Jangan. Fokus pada Tuhan. Amin kok. Ketiga, orang yang memandang kepada Kristus, memandang kepada sumber keselamatan, itu pandangannya tertuju pada dua hal yang penting ini. Satu, memandang kepada salib. Karena salib itu telah mempersekutukan kembali manusia dengan Tuhan. Memandang yang mati untuk dunia, dan separuh tidak tahu ini lagu, tapi dia bilang sambil tutup mata. Latihan Tuhan, latihan. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau bilang lagu mantan, tolong kau latihan. Ini perhadapan ini UPP, ada tahuin lagu supaya kita memandang kepada salib. Salib itu yang mempertemukan kembali kita. Tahu? Saudara tahu, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau menyerahkan dirinya bagi sahabat-sahabat. Yang kedua, memandang kepada kemuliaan Allah, yang tidak pernah memandang kehinaan itu. Dia mau datang kepada kita dalam kemuliaannya, mengangkat kita dan membawa kita pada kemuliaan surgawi. Nah, kalau kita mulia, jaga itu kemuliaan. Tuhan kasih bagi kita. Amin. Ini UPP dong, ini mantap. Majelis jemaat itu mantap. Tapi kita di Gemit ini ada saya temukan banyak orang yang di rayon-rayon dong pencara pilih majelis ini agak aneh. Karena ada satu dua orang yang begini, pilih dia, pilih dia. Kok kenapa mesti dia? Kan dia yang ada oto. Supaya kalau ada kegiatan dia tinggal pakai dia oto. Bayangkan. Ini pilih karena mana ini? Di langit sini juga ada begitu. Ada atau tidak? Mulai sembunyi-sembunyi. Pilih dia yang ada oto. Akhirnya itu orang yang terpilih, dia dengan bangga sekali dia bilang, sebenarnya saya tidak mau. Tapi dong usul yang mau saja juga bermasalah, apalagi yang sebenarnya yang baju putih ini sebenarnya mau mantap. Apalagi ada yang muda-muda ini. Kamu muda toh? Ini bukan muda biasa-biasa ini, muda air. Bukan air biasa, ini air tergenang. Pakai kamu pun masa muda itu untuk kemuliaan Tuhan. Sudah dengar Nelson? Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Sudah. Tidak lama satu sudah. Iya, 2 hari itu. Keempat, saya tambah sedikit ya. Bapak Pendeta ini saya bapak saksi. Keempat, jangan tunggu ada masalah baru mau memandang kepada Tuhan. Jangan tunggu ada masalah. Kalau senang tetap memandang pada Tuhan. Kalau susah tetap memandang pada. Kalau susah senang tetap memandang kepada. Baik. Karena ada yang terlalu senang lupa Tuhan. Ada yang terlalu susah pun lupa Tuhan.
Ada yang masih berdoa, ada yang tunduk. Sudah Pak Pendeta, kita berdoa terus sama. Itu bab tua yang di sebelah itu, dia tidak pernah gereja, tidak pernah berdoa, tapi dia pun hidup enak. Tiap hari hanya ganti oto, Grab. Jadi teruslah memandang kepada Tuhan. Tadi saya sudah kasih tahu, memandang itu berarti melihat dengan iman, tapi yang kedua memandang berarti memberi pendapat tentang itu. Saudara tahu, jemaat? Kadang orang tanya kita biar bikin pendeta, untung bayi Yudas, untung bayi Yudas. Kalau Yudas tidak menyerahkan Tuhan Yesus, mangkali kita tidak selamat. Siapa bilang? Anak manusia memang harus diserahkan, tapi celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Tidak ada manusia berjasa untuk keselamatan kita. Tuhan mengerjakan itu. Supaya kita fokus ke Tuhan. Jangan taruh manusia di situ. Saudara, jangan tunggu ada masalah ya. Saudara ada masalah atau tidak? Tidak usah omong. Saya lihat ini bukan masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita pun teman. Harapan pendeta selesai khotbah, ternyata masih ada halaman sebelah. Nah, saudara, karena itu jangan tunggu ya ada persoalan. Jangan tunggu. Mari kita memandang pada Tuhan yang memberi keselamatan kepada kita. Saya tanya orang bilang, jemaat, Tuhan biasa tolong kita di pertama atau terakhir? Coba jawab. Tuhan biasa tolong kita di pertama atau terakhir? Pertama atau terakhir? Terakhir. Padahal Tuhan mau menolong kita di bagian pertama. Kita yang suka menempatkan Tuhan di bagian terakhir. Maksudnya begini, kita ini pas ada masalah bukan langsung berharap dengan Tuhan juga. Nanti dia bilang tenang saja, tenang. Kau yang urus ini betul pun adik kandung pun saudara perempuan pun om pun mbak itu. Nanti ketika semua itu sudah tidak lagi mampu memberi jawaban, baru dengan pasrah rela dia bilang Tuhan tolong. Tuhan datang tolong dia marah kembali. Tuhan kenapa datang terlambat? Air ini penting, betul tidak? Tapi kalau kasih di orang yang tidak haus, dia tidak akan minum. Pernah kau tidak saudara lihat di pesta atau acara di rumah anak kecil dong ambil air yang begini? Pernah kau tidak? Kalau dia tidak haus, kau buat apa? Mau memandang dan mengandalkan Tuhan, kita butuh haus. Ku rindu firman, ku rindu. Terakhir untuk tema ini saya mau kasih tahu. Ini kalimat Yesus. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dia mesti yang tahu. Cari dahulu kerajaan Allah. Yang kamu mencari barang-barang yang dicari oleh bangsa-bangsa dunia, tapi hendaklah cari duluan kerajaan Allah. Artinya kalau hidup kehidupan pikiran kita semua itu tertuju hanya kepada Tuhan Allah, mendahulukan Tuhan Allah, mengandalkan Tuhan Allah, semua akan ditambahkan kepada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di umur panjang, di jabatan, di kekayaan, di istri, di istri diberkati toh, ya toh, cari duluan Tuhan. Jadi kalau minta jadi majelis begini, memang dahulukan Tuhan. Jadi UPP dahulukan Tuhan. Ada yang tidak mau, kita bilang nanti kita usul papa jadi majelis. Aduh, saya sibuk.
Omong sibuk itu ke derajat naik sedikit jadi ekspresif. Sibuk. Nanti su pensiun kok su tidak ada kerja lagi boleh bilang kalau berkenan biar saya diaken. Dia kenapa kok su begitu? Masih semangat layani. Amin toh? Itu minggu BPP cari dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia. Tidak. Kamu pasti diberkati kok. Pasti. Amin toh? Ada yang sebentar bikin syukuran kok itu. Jadi saudara-saudara, saya kira itu hal penting bagi kita. Supaya kita semangat melayani dan mata hanya tertuju pada Tuhan. Ada banyak godaan yang mengganggu kita. Saya kadang-kadang khotbah itu saya marah-marah supaya orang jangan lewat-lewat sini. Dulu saya pernah melayani di satu gereja. Dia punya jendela ini kan menghadap jalan. Jadi setiap kali oto satu lewat saya buat begini. Setiap kali oto satu lewat semua, saya bilang, hei, menghadap sini, lihat sini, kamu lihat oto supaya kenapa? Semua sebegini. Tiba-tiba oto satu lewat. Dong kan suka kedua semua begini, tapi mata pindah begini. Pandangan ini seringkali terganggu. Jadi Bapak Majelis, benar tua kok, Bapak tua kok bilang. Ya kan, UPP, BPP, kita mau melayani ini ada banyak godaan kan. Kadang-kadang bukan dari luar, kadang-kadang dari rumah sendiri. Betul mau khotbah begini terus suami di luar, suami bilang, tahu siapa yang khotbah? Terus kita bilang, lu bu istri yang khotbah, satu istri. Iya teman-teman. Goda. Yang kedua, teman-teman itu menggoda kita. Oi, cukup sudah besok pagi kita mau acara di gereja. Lu kayak jatuh turun dari langit. Belum lagi jemaat. Ada jemaat ini suka nilai-nilai kita. Dong khotbah tidak betul, dong nilai ame kita pu khotbah ini. Kita boleh maju sedikit dan lihat kita dari ujung kaki itu. Separuh pun cara dengar firman bilang, godaan banyak. Kita ibadah, saya pendeta jemaat toh, kalau orang undang kita kok bilang ada syukuran, macam ping. Tapi sampai sana tuh menarik. Waktu ibadah orang sedikit, pas makan ulang minta maaf saudara. Waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit. Kau datang dari mana? Di Ilanu juga ada begitu. Kadang-kadang dong rumah di samping tempat syukuran, istri bilang, bapak, mari sudah kita pergi. Bapak bilang, masih ibadah. Dia cari apa? Betul kok tidak? Baru pergi dia sebuah memang ini plastik. Mau apa? Mau apa? Oh di sini juga ada bungkus. Nah kira-kira begitu Jadi mari kita melayani baik-baik. Selamat melayani Bapak Diaken, Ibu Bapak anak muda UPP, BPP, layani Tuhan. Melayani Tuhan itu buat hati bahagia, senang. Tuhan bisa kerjakan sendiri, tapi Dia panggil kita dalam pelayanan ini, itu kepada kita diberi penghargaan. Pakai kesempatan itu dengan baik. Kalau kita lemah ini, dulu saya kalau mau tabis orang itu
jadi penatua dia akan rendahkan dengan Pak Pendeta, kami ini sekolah tidak betul, kami ini gugup kalau berdiri di muka umum. Saya jawab bilang, puji Tuhan, puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu kalau engkau sekolah tidak betul. Sejak awal engkau tahu bahwa engkau itu gugup bicara di muka umum supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Bayangkan kalau yang jadi penatua dia akan yang jadi UPP dia bilang tenang, khotbah itu kecil. Itu dia tidak akan pernah berdoa lain menghadap Tuhan, tidak akan lain. Kok dia bisa? Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita. Kalau ada yang berkomitmen kepada Tuhan silakan. Tapi nyatakanlah isi hatimu. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras dan biar firman ini mengubahkan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam keterbatasan kami. Hanya kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan pujilah nama firman dari pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dulu. Solo